Selamat pagi, Bu Popi dan Pak Restu, serta teman-teman sekalian. Saya Leonardo Sutrisno dengan NRP 17011816. Dan saya Nisbati Hati Salsiadi dengan NRP 17011841 akan mempresentasikan proposal PKMP yang berjudul pembuatan Grass Jelly berbahan dasar buah tin sebagai pangan fungsional antioksidan tinggi. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangnya dari penelitian kami adalah tingginya penyakit kanker di dunia. Berdasarkan data Globokan di tahun 2018, terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta. Dan berdasarkan Diskesdas, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan 8 di Asia Tenggara dan berada pada urutan 23 di Asia. Salah satu penyebab penyakit kanker adalah radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh. Sedangkan radikal bebas dapat diatasi dengan antioksidan. Buah tin dikenal sebagai buah yang mengandung antioksidan tinggi. Buah tin juga mengandung zat benzaldehid yang bermanfaat melawan sel-sel kanker. Dan hasil penelitian dari FAIDA 2019 menyatakan bahwa kandungan antioksidan pada ekstrak 25 gram buah tin serbuk adalah 21,168 mg per liter. Kemudian usulan inovasi pangan fungsional dari kelompok kami adalah Grass Jelly berbahan dasar buah tin. Jenis Grass Jelly sendiri adalah jenis topping yang dapat dibuat sebagai cemilan semacam agar-agar yang dibuat dengan berbagai rasa. Grass Jelly juga mulai terkenal di tahun 2018 dan menjadi salah satu gaya hidup generasi milenial. Jadi diharapkan penelitian kami yang memanfaatkan buah tin ini tidak hanya memanfaatkan buah tin buahnya saja, tetapi juga dapat diolah sebagai cemilan yang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama kaum pemuda dan pemudi. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana aktivitas antioksidan dari ekstrak buah tin. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan pangan fungsional Grass Jelly dengan bahan dasar buah tin. Tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah mengetahui aktivitas antioksidan pada ekstrak buah tin. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan pangan fungsional Grass Jelly dengan bahan dasar buah tin. Manfaat dari penelitian kami yang pertama adalah menghasilkan produk pangan fungsional berupa Grass Jelly yang berbahan dasar buah tin guna mencegah penyakit degeneratif penyebab kanker. Yang kedua, sebagai landasan dasar penelitian-penelitian lanjutan berikutnya. Luaran. Grass Jelly berbahan dasar buah tin dapat menjadi salah satu dari sekian banyak pangan fungsional yang dapat mencegah penyakit degeneratif penyebab kanker. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kanker. Kanker adalah istilah yang digunakan untuk penyakit di mana sel-sel abnormal membelah tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan lain. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan mutasi pada gen dalam sel. Penyebab lain dari kanker adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah atom yang tidak stabil yang dapat merusak sel pada tubuh manusia. Hal ini terjadi karena radikal bebas mencari atom lain atau molekul lain untuk bergabung, sehingga menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif dapat merusak sel tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Buah tin mengandung senyawa katekin yang dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Antioksidan merupakan zat yang dapat menetralkan radikal bebas dengan cara memberikan satu elektronnya sehingga dapat menjadi senyawa yang lebih stabil. Juga ditemukan kandungan-kandungan metabolit sekunder pada buah tin. Di antaranya kadar fenolik pada buah ini 28,7 mg per 100 gram buahnya, kandungan katekin sebesar 4,03 mg per 100 gram, klorogenik asid sebesar 1,71 mg per 100 gram, galik asid sebesar 0,38 mg per 100 gram, dan saicylinic asid sebesar 0,1 mg per 100 gram, yang mana metabolit-metabolit sekunder tersebut sangat berguna untuk kesehatan pencernaan. Yang selanjutnya adalah Grass Jelly. Grass Jelly merupakan salah satu hidangan dari Cina yang biasa disebut cincau. Grass Jelly ini sering digunakan sebagai minuman kesehatan karena beberapa manfaat yang dimilikinya, seperti menyegarkan tubuh, membantu penyembuhan penyakit seperti MAH, hipertensi, bahkan penyakit yang sulit diobati sekalipun seperti kanker.
Metode penelitian yang pertama adalah metode pembuatan bubuk buah tin. Buah tin dicuci dengan air bersih selama 15 menit, kemudian diangin-anginkan selama 15 menit pada udara terbuka. Lalu setelah itu, di oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 6 jam untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Setelah kering, buah tin di blender hingga halus seperti tekstur tepung. Metode yang selanjutnya adalah metode ekstraksi buah tin. Buah tin yang sudah diserbukkan diekstraksi untuk diuji aktivitas antioksidannya. Ekstraksi yang dilakukan kali ini dengan metode maserasi. Metode maserasi dilakukan dengan cara merendam sampel sebanyak 25 gram ke dalam alkohol 75% sebanyak 75 ml selama 24 jam di botol gelap atau botol coklat. Pada suhu ruang selama 6 jam, direndam sambil dikocok-kocok, kemudian didiamkan selama 18 jam. Metode uji aktivitas antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang mampu memperlambat atau mencegah reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas. Senyawa antioksidan akan bereaksi dengan radikal DBPH melalui mekanisme donasi atom. Radikal DBPH memberikan penyerapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dan berwarna ungu. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pembuatan grass jelly. Pembuatan grass jelly diawali dengan pencucian buah tin. Terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti debu dan sisa pestisida. Kemudian diangin-anginkan di ruang terbuka selama 15 menit dan dilanjutkan pengeringan menggunakan oven selama 6 jam pada suhu 180 derajat Celcius. Buah tin kering kemudian di blender halus hingga menjadi bubuk. Bubuk buah tin kemudian dicampur dengan air hangat atau panas, karagenan, dan gelatin. Karagenan di sini berfungsi sebagai pengental dan gelatin berfungsi untuk membentuk jelly. Kemudian gas jelly dibiarkan hingga memadat, kemudian siap untuk dikonsumsi. Uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan suatu pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa dari suatu produk makanan, minuman, ataupun obat. Pengukuran terhadap nilai atau tingkat kesan kesadaran dan sikap disebut pengukuran subjektif atau penilaian subjektif. Penilaian ini disebut subjektif karena hasil penilaian atau pengukuran sangat ditentukan oleh pelaku yang melakukan pengukuran. Ini adalah tabel anggaran biaya kami. Anggaran perlengkapan yang diperlukan adalah Rp0. Bahan habis pakai adalah Rp7.236.000. Perjalanan Rp630.000. Dan total anggaran biaya kami adalah Rp7.886.000. Yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan penelitian kami. Pada bulan pertama, ada pengumpulan bahan baku, kemudian pembuatan bubuk buah tin pada bulan pertama dan bulan kedua, pembuatan grass jelly dan pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak buah tin pada bulan kedua, dan pengujian organoleptik daya terima masyarakat terhadap grass jelly berbahan dasar buah tin pada bulan kedua dan bulan ketiga, dan pembuatan laporan pada bulan keempat. Sekian presentasi proposal PKMP dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.